Halo teman-teman, jumpa lagi di Riman Vlog dan Kirina Nursery. Dan kali ini ada di situasi yang berbeda. Wah, ini bukan di rumah saya ya. Kalau lihat belakangnya indah banget, ada ukir-ukiran dan ada terasnya. Ini saya berada di salah satu rumah subscriber Riman Vlog dan kebetulan tetangga, masih dekat sekali. Beliau ini nggak berkenan disebutkan namanya. Mungkin yang sudah tahu rumahnya pasti, oh ini dari rumahnya Bu siapa gitu ya kan. Nah, saya diminta untuk, Mas, Bo, minta tolong untuk, nggak tahu ini namanya panen atau apa ya, karena beliau ini sudah tanamannya aglonema ini udah besar. Itu pengen dicek akarnya, kalau nanti perlu dipotong, mau di-repotting seperti apa. Nah, ini nanti akan kita cek. Tapi setelah sampai sini, saya mikirnya gini, wah tanamannya jangan-jangan bermasalah ini ya. Malah sehat-sehat tanamannya. Tapi memang teman-teman perlu lihat, sekarang dilihat adalah penempatannya. Jadi kalau dilihat ini penempatannya ada di teras. Atasnya itu atap transparan. Lalu dia mendapatkan cahaya yang penuh ya. Nah, saya tadi tanya, Bu, kalau musim kemarau bagaimana? Wah, kalau musim kemarau itu panas sekali, makanya ini ditaruh di sini saat musim hujan. Musim hujan panasnya kan nggak terlalu ya. Jadi pas banget dan tanamannya jadi sehat-sehat. Mendapatkan sirkulasi udara yang bagus, pencahayaannya juga bagus. Sekarang kita lihat lebih dekat ya. Ya, aglonema Red Majesty ya. Ini Red Majesty-nya sehat banget, daunnya lebar-lebar. Kemudian karena tinggi sama penonton saya ini, itu kayak dicangkok gitu menggunakan botol minuman kemasan ya. Ini dicangkok. Lalu yang lain juga daunnya itu bersih-bersih. Saya tanya, Bu, ini apakah dilap? Enggak. Berarti memang benar-benar sehat. Kalau sehat itu seperti ini, dia itu kayak mengkilap ya, nggak perlu dilap aja, dah seger. Warna daunnya juga berkilau, ya kan, nggak perlu dilap. Dan tentu saja membuktikan kalau perawatannya sudah istimewa. Baik, sekarang kita mulai dari yang ini dulu ya. Ini kan saya mau diminta bongkar. Ini dia. Nah. Tanamannya cukup besar, daunnya besar, kokoh, kuat. Dicek bawahnya, oh nggak ada, nggak terlihat. Nah, ini sedang dicangkok ya. Nah, kalau dari luar belum kelihatan ya akarnya ya. Makanya harus dicek terlebih dahulu. Kita cek. Nah, biasanya ini bisa dicopot nih, copot dulu ya. Dicek dulu sedikit, akarnya sudah ada yang menyembul. Belum kelihatan ya. Oh, nih ada satu nih kelihatan. Kita bongkar aja sekalian. Dia akan kelihatan. Oh, akarnya bagus. Bu ini menggunakan bahannya dikasih kayak batu kali. Media tanamnya juga ini udah fermentasi ya. Campurannya bagus nih. Ada sekam bakar, sekam, ada andam, ada pasir malangnya juga. Nah, oh, nih. Tadi yang oh, ini dah. Jadi yang dicangkok tadi sudah tumbuh. Nih akarnya nih, sudah muncul akar ya. Ini akar, ini juga akar. Ini nanti bisa dipotong. Nih. Ini juga ada akar menyembul ya.
tinggal dipanen nih. Oke teman-teman, nih akarnya bagus banget ya, putih gondrong, dan ternyata cangkokannya penonton saya, ibu ini itu berhasil ya. Ini menumbuhkan akar. Jadi ini akan saya sisakan, meskipun sudah ditembus sama akar, ini kondisi daunnya sehat ya, cukup sehat. Jadi nanti bisa untuk daun pancing, dia biar menumbuhkan batang bawah. Jadi ini saya potong, saya remajakan yang bagian bawah. Baik, kita simak di sini. Nah, yang ini saya tanggalkan saja. Nah, ini saya tanggalkan pelan-pelan. Oke, satu biar semakin kelihatan titik potongnya. Oke, ini titik potongnya di sini, saya potong di bagian sini ya, jangan sampai mengenai daun pancing. Daun pancingnya cuma satu. Berhasil. Yes, dia putih, jadi aman ya, tidak ada spot merah. Nah, nanti diharapkan satu daun pancing ini yang di atas ini bisa membantu fotosintesis untuk menumbuhkan calon tunas. Ada mata tunas yang ada di situ. Ini satu. Nah, kita lihat yang bagian sini, ini juga putih sekali. Nanti ditanam agak dalam biar nanti tumbuh akarnya makin banyak. Nah, oke, kita ke step selanjutnya. Ya, akar-akar yang coklat saya potong untuk peremajaan ya. Saya kira udah cukup nih. Berapa akar saja. Kita ke langkah berikutnya, yakni ini perendaman. Nah, perendam ini yang paling penting nih. Nah, langkah terpenting dalam perbanyakan atau repotting dan sebagainya itu saya selalu melakukan perendaman. Perendamannya di vitamin B1 Lacona RC37 dan bakterisida fungisida RC37. Jadi nanti saya rendam. Kalau misalnya ada bibit-bibit bakteri jamur nanti bisa diatasi, kemudian anti stresnya, kemudian membantu metabolisme dalam tubuh pakai vitamin B1-nya. Nah, kalau teman-teman sudah punya ini yang dipakai, tapi saya ada yang lebih praktis ya. Ini Neo Starter RC37. Neo Starter ini tinggal hanya memakai ini saja, sudah cukup untuk dilakukan perendaman. Kalau tanamannya sakit, itu perlu 2 hari. Kalau ini nggak sakit, ini benar-benar sehat ya. Ini cuman antara 30 menit lah atau 1 jam udah cukup perendamannya. Takarannya 5 ml per 1 liter air. Nah, ini
Ini masing-masing 1 liter ya. Oke. Warnanya kuning ya. Ini. Oke. Ini tinggal ditunggu 30 menit sampai 1 jam. Nah, ini nanti neo starternya akan diserap ke tanaman. Akar-akarnya kan masih aktif ya. Dia akan menyerap. Demikian juga yang di tanaman yang ini. Oke, sudah 30 menit. Nah, kita angkat. Nah, teman-teman mungkin akan lihat ini. Kalau kocin itu biasanya dia mengeluarkan lendir. Nih lendirnya nih seperti ini. Ini lendirnya nih. Nah, lendirnya ini memang itu kayak apa ya? Pertahanan diri alamiah ya dari tanaman ini. Dia mengeluarkan lendir agar semacam hal-hal yang nggak bagus kemungkinan itu bisa tertangkap di lendir dan nggak bisa menginfeksi ke batang gitu loh. Itu dia kayak punya cara untuk bertahan diri. Nah, makanya ini saya tutup dulu lukanya menggunakan salep kambium. Nah, oke. Teman-teman kalau punyanya antrakol ya silahkan pakai antrakol. Dikasih air dikit jadi pasta atau betadine juga bisa. Saya dulu pakainya betadine, tapi karena sekarang sudah ada dibikinin sama RC37. Nah, ini tunggu sampai kering. Sudah nih. Berlendir, keluar lendirnya, mengeluarkan lendir. Lendirnya benar-benar hilang supaya nanti bisa nempel tuh salep kambiumnya. Salep kambium nanti akan nempel kuat, dia keringnya itu kayak karet gitu loh. Oke, sekalian menunggu kering, kita ini ada Rheanita. Rheanita itu salah satu hibrida lokal ya, silangan Bapak Greg Hambali ya. Terkenal batikannya Rheanita cantik-cantik. Ini kalau menurut saya yang udah paling jadi itu yang bawah ini. Merahnya kelihatan merah. Dominan warna merahnya, hijaunya sedikit. Nah, ini udah sehat sebenarnya. Nah, tumbuh bunga, biasanya kalau tumbuh bunga seperti ini dia sudah mulai menginjak menjadi dewasa, nanti produksi anakan, dan kalau bunganya nggak dipotong dia daunnya mengecil gitu, karena fokus untuk menumbuhkan bunga. Sekarang kita bongkar. Wow, lihat. Nih, akarnya putih sekali. Bawahnya pakai batu akuarium ini. Tapi akarnya jadi putih-putih gini ya, putih-putih. Bagus. Nah. Beda silangannya Pak Greg Hambali itu yang biasanya akarnya kecil-kecil ya. Beda kalau turunan kocin tadi kan besar-besar. Kecil-kecil putih. Nih. Nah, dicuci dulu nih. Nah, teman-teman, ternyata ada kutu sisik nih. Kecil-kecil gini. Ini kalau didiemin nanti dia bisa nular, apalagi nih anakannya nih kecil-kecil nih, babynya.
baby kutu sisik. Kelihatan nggak? Nah, ini dibersihkan. Nah, kebetulan saya bawa neem oil. Kita cuci menggunakan neem oil RJ37, itu insektisida ya, menghilangkan hama berat dan mengkilapkan daun. Ini juga punya fungsi untuk mengkilapkan daun. Teteskan 3-7 tetes ke 500 ml. Nah, ini sudah disiapkan sekitar 3 liter. Saya ambil 5 tetes saja, 5 kali 3 15 tetes ya. Kita cuci pelan-pelan. Kutu sisik itu biasanya ada di bawah daun, jadi kadang nggak kelihatan. Dia nanti menyerap nutrisi yang ada di daun nih. Seperti ini contohnya nih, kelihatannya. Nih, dia nanti kalau sudah disedot, daun jadi klorosis ya, ada gangguan klorofil. Warnanya jadi kayak mudar gitu warnanya. Daunnya jadi cacat, nggak cantik lagi. Nah, ini udah mulai keriting nih. Oke. Menghilangkan kutu sisik memang manual ya, teman-teman. Kalau hanya disemprot pestisida saja dia masih nyedot, nempel kuat. Jadi ada yang pakai ini kayak cara saya, pakai kuku, pakai cotton bud. Ada yang kalau udah parah banget ada yang pakai lakban loh. Jadi lakbannya ditempelin terus di seret gitu. Nanti kutu sisiknya nempel di lakbannya. Nah nih kuat banget, nempelnya kuat banget. Nggak kelihatan, makanya pentingnya dilakukan repotting berkala. 6 bulan kita lihat akar, ngecek akar, lalu kita lihat daunnya. Kalau ternyata kena serangan hama seperti ini, bisa dibersihkan. Di musim hujan seperti ini, kebanyakan malah yang sering terlewati itu embun jelaga. Ada yang nyebutnya kutu kebul atau apa itu, embun jelaga warnanya hitam ya. Nah, itu sebangsa jamur juga berada di bawah-bawah daun ini, harus dicuci bersih. Ini kayaknya ada di sini juga nih. Oh, nempel sampai di atas juga nih. Nah, nih. Oh. Daunnya jadi disedot, warnanya juga memudar. Warna daunnya jadi pudar. Dia warnanya sampai kuning ya. Nyedotnya daunnya yang hijau jadi kuning nih. Kutu sisik. Ini juga gitu nih. Set.
kalau kayak gini harus sabar ngilanginnya. Oh, ini ada perkampungan ya. Selain kutu sisik juga ada kutu putih ya nih. Kutu putih nih. Set nih. Kutu putih. Mulai satu-satu lagi diulangi. Oke, sudah diteliti satu persatu, sudah bersih. Sekarang ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah kita lihat kondisi ini. Ini beberapa akar yang sudah hitam dipotong ya. Nah, ini batangnya keras tapi menghitam. Nah, ini cuman akan saya lakukan potong bonggol aja, potong bonggol bawah satu ruas untuk memastikan ini benar-benar putih sehat. Nah, ini masih ada satu mata tuna, siapa tahu kalau nanti ditanam sendiri bisa tumbuh ya. Oke. Oh, ada potensi busuk ya. Ini ada potensi busuk ya, membusuk di dalam. Ini tetap harus dihilangkan. Kalau saya ini nanti tetap kan potongan bonggolnya bisa ditanam, kalau bisa dibersihkan, dibersihkan. Ini juga seperti itu. Saya akan memastikan dulu sampai batang yang benar-benar putih bersih. Saya potong lagi satu ruas. Ini ada mata tunas yang sudah buka sebenarnya. Ntar yang lain kelihatan belum mata tunas yang situ ya. Saya iris di atasnya itu ya. Semoga udah putih bersih. Oke, kita lihat lagi. Nah, lumayan nih. Nih, lumayan ya.
Dan ini juga nggak terlalu pendek kok, karena ini tadi batangnya panjang sekali. Batangnya panjang sekali, akarnya juga masih banyak, cukup gondrong, bisa menopang daun secara keseluruhan. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Ini sudah bersih, kita lakukan perendaman dulu di Neo Starter RJ37. Ada 2 bonggol nih. Ini bonggolnya ternyata ini mepet mata tunas nih. Ini kalau saya korek juga nanti melukai mata tunas dan sebagainya, ditanam saja. Kalau tumbuh bagus enggak ya waste, ya kan. Ini yang satu. Nah, kalau ini masih ada kesempatan karena ini jauh dari mata tunas. Nah, ini bisa saya korek nih. Saya korek-korek. Memungkinkan enggak dikoreknya? Ini sebutannya bukan spot ya, tapi ini dia potensi busuk yang ada di dalam yang nanti dia bisa memicu infeksi, terus bikin busuk batang maupun akarnya. Oh iya, sama-sama parah di dalamnya. Dalamnya sama-sama parah. Tiris gini aja. Nih, ya lumayan agak berkurang. Udah. Nih udah parah banget nih. Kemungkinan yang ini kecil, kalau ini masih ada kemungkinan tumbuh. Nah, ini saya rendam dulu. Oke, ini sudah 30 menit. Kita lihat lagi tuh, udah benar-benar bersih ya, meski masih ada tapi relatif lebih bersih putih. Kita tutup dengan salep kambium. Dioles tipis saja. Oke. Oke, kita tunggu sampai kering ya. Baik, kita mulai menanam ya. Ini sudah kering. Nah, kita tanam yang batang bawah dengan 1 daun pancing. Saya pilih potnya Yogap. Kita menggunakan media tanam 7 bahan saja ini. Oke, pakai media tanam 7 bahan. Yang sudah difermentasi, bisa lihat di episode 78 atau episode 173. Media tanam 7 bahan ini komplit banget ya. Nutrisinya, kemudian porositasnya, dan dia nggak padat, remah.
furadan. Tidak lupa dulu ditaburin furadan. Furadan ini macam-macam ya, untuk mengusir serangga, semut, cacing, kutu putih, kutu kecil yang menyerang akar. Oke. Tidak lupa ditambah pupuk merah Eskakut. Ini nitrogennya cukup tinggi ya, pas banget untuk yang masih kecil. Eskakut ini ada TE. TE itu trace element. Itu membantu untuk membuat warna daun non hijaunya lebih ngejreng. Non hijau. Jadi ada merah, kuning dan lain-lain. Makanya yang suka pakai pupuk merah nanti warna daunnya biasanya cenderung lebih cerah. Nah, nih teman-teman, seperti biasa saya selalu kalau yang di bawah itu bekas potongan ya, supaya meminimalisir lonyot, saya menggunakan media tanam 2 bahan, yakni pasir malang dan sekam bakar dengan perbandingan 1:1. Itu untuk bagian bawah. Jadi ini sudah dilakukan uji coba berkali-kali dan sukses. Anti lonyot. Bawah tabur furadan dulu, biasanya ada di bawah itu, semut tuh masuk dari bawah dan sebagainya. Nah, menanamnya lebih dalam lagi ya, biar nanti itu kan banyak batang yang panjang itu, biar tumbuh akar nanti bisa dipotong lagi, diperbanyak lagi. Nah, di atasnya menggunakan media tanam 7 bahan. Kalau yang besar menggunakan pupuk Osmocote yang komposisi seimbang 13-13-13. Teman-teman juga bisa pakai yang 14-14-14. Pupuk lambat larut ini membantu ketika tanaman kurang nutrisi ya, atau media tanamnya sudah habis nutrisinya, disedot sama akar. Nah, pupuk lambat larut atau slow release itu memang dia rilisnya atau terurainya bertahap. Tuh, jadi kayak jadi cadangan ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah disiram sampai ngocor. Nah, kita siram sampai benar-benar ngocor ya, sampai ke bawah. Nah, itu kalau habis repotting itu biar akarnya atau biar media tanamnya benar-benar nempel di akar. Media tanamnya benar-benar nempel di akar. Oke, itu. Tuh saking porosnya gitu, langsung ngocor deras.
satunya. Nah teman-teman, kalau melakukan repotting perbanyakan, kalau melakukan perendaman tadi kemungkinan layunya kecil ya, kemungkinan menguning, daun menguning atau apa itu kecil. Tapi memang di kasus-kasus tertentu kadang menguning daun 1 atau 2 itu wajar. Tapi biasanya kalau sudah melakukan perendaman tadi sesuai langkah-langkah yang saya tunjukkan, langsung segar biasanya. Kita tanam bonggol Rheanita menggunakan pasir malang dan sekam bakar ya. Tabur furadan. Lalu pupuk es kakut, pupuk merah. Nah, karena sudah tahu kan kondisinya, ini kalau tumbuh ya syukur, nggak tumbuh ya memang karena potensi busuk di dalam batangnya sudah apa ya, benar-benar merata di dalam batang. Jadi kemungkinan bisa hidupnya, tumbuhnya itu kecil sebenarnya. Tapi kita coba tanam saja. Baik, sekarang kita menanam yang Rheanita sama ya, karena bawah itu ada potongan luka. Nah, itu saya pakai pasir malang dan sekam bakar perbandingan 1:1. Tadi ditaburi furadan. Media tanam sederhana 2 bahan ini itu benar-benar efektif untuk berbagai perbanyakan ya, meminimalisir lonyot. Nah, ini yang bawah menggunakan yang itu, nanti lonyotnya, lalu ketercukupan nutrisinya menggunakan 7 bahan. Nah, pupuknya menggunakan Osmocote dengan perbandingan seimbang, komposisi seimbang 13-13-13. Komposisi seimbang. Jadi tanaman yang usia dewasa itu butuh nutrisi dengan N, nitrogen, fosfor dan kaliumnya itu seimbang. Sementara yang tanaman kecil membutuhkan N-nya lebih tinggi. Seperti pupuk merah tadi ya, es kakut. Oke, sudah selesai. Sekarang kita siram ngocor. Disiram sampai ngocor, merata. Nah. Oke. Nah, proses tadi treatmentnya sudah selesai. Ini dia hasilnya. Dari 2 pot jadi 4 pot, ya kan? Nah, ini dia. Semoga sehat. Berikutnya nanti bisa direview ya. Selanjutnya kondisinya akan jadi seperti apa. Jadi demikian jalan-jalan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video Riman Vlog selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki masalah seputar aglonema,
misalnya ada yang sakit, ingin dirawat, atau ingin memperbanyak tapi masih ragu-ragu, nah, silahkan bisa kontak di nomor ini. Nomor saya di 0813 5676 0248. Nanti saya akan datang asal masih di Kartasura dan sekitarnya. Gitu ya. Tapi saya sendiri masih lebih seneng kalau teman-teman bisa mencoba sendiri.